Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan para wanita yang mulia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mereka merupakan para wanita yang senantiasa mendapatkan gelar Ummul Mukminin, yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rasulullah SAW di surga. Lalu siapa sajakah istri-istri Nabi Muhammad SAW? Berikut ulasannya. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. 13 istri-istri Nabi Muhammad SAW dan sifatnya. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang berasal dari bangsa Quraisy. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum hijrah. Akan tetapi beliau terkenal memiliki kemuliaan baik dari segi nasab maupun akhlaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wanita terbaik ialah Maryam, putri Imran dan Khadijah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Status Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah janda yang ditinggalkan wafat oleh dua suami terdahulunya yang bernama Abi Haleh Al-Tamimi dan Oteak Al-Makhzumi. Bagi Rasulullah, Khadijah adalah istri beliau yang pertama, dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah melakukan poligami kecuali setelah Khadijah wafat. Khadijah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan karena kecintaan beliau terhadap Khadijah membuat Aisyah cemburu. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu an. Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha merupakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat. Beliau merupakan satu-satunya istri Rasulullah hingga beliau menikah dengan Aisyah. Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha merupakan janda dari seorang sahabat bernama Sakron bin Amr al-Amiri yang wafat di Habasyah. Lalu datanglah Rasulullah meminang Saudah dan akhirnya beliau menikahi Saudah binti Zam'ah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha adalah salah satu istri baginda Rasul yang taat dan setia hingga beliau wafat. Ketika Rasulullah hendak menceraikannya, maka Saudah pun memohon agar Rasulullah tidak melakukan hal itu. Yang ketiga, Aisyah binti Abi Bakr Asy-Syiddiq radhiyallahu anha. Ummu Abdillah Aisyah Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Keistimewaan lain yang dimiliki Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anha adalah bahwa kesuciannya telah diakui Allah dari atas langit ketujuh dan malaikat telah menampakkan Aisyah kepada baginda Rasul sebelum beliau menikahi Aisyah. Ummu Abdillah Aisyah Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pernikahan beliau Rasulullah SAW dengan Aisyah terjadi pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian, tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah serta setahun setelah pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam'ah berlangsung. Saat menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah binti Abi Bakar Asy-Syiddiq berumur 6 tahun. Aisyah binti Abi Bakar Asy-Syiddiq adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis atau perawan. Dia adalah istri Rasulullah yang paling paham tentang agama serta yang paling pandai, bahkan secara mutlak dia adalah wanita terpandai di antara para wanita lainnya. Yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Hafsah binti Umar bin Khattab adalah seorang janda di mana suaminya yang bernama Hunais bin Khuzafah As-Sahmi telah meninggal sekitar tahun 2-3 Hijriah pada saat terjadinya Perang Badar. Hafsah binti Umar bin Khattab menikah dengan Rasulullah SAW ketika berusia 21 tahun. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Hafsah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah selama 8 tahun dan ketika usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah wafat. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanan yang ia miliki sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin.
Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan merupakan janda dari seorang pahlawan pada masa terjadinya perang Uhud yang bernama Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Akan tetapi ketika pernikahan tersebut belum mencapai 8 bulan, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu an wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, tepatnya ketika Zainab binti Khuzaimah berusia 30 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Yang keenam, Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah merupakan istri dari seorang muhajirin yang pertama kali memeluk Islam yang bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Quraisy. Akan tetapi pada tahun 4 Hijriah, Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu an, dinikahi Rasulullah SAW ketika dia berusia 28 tahun, yaitu sekitar tahun 4 Hijriah. Kemudian yang ketujuh, Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab binti Jahsy bin Rabab bernama Barra. Dia adalah istri dari Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat dari beliau, Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam pernikahan mereka terdapat ketidakcocokan sehingga keduanya pun bercerai. Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah dan Zainab binti Jahsy bin Rabab berlangsung tanpa adanya wali dan saksi. Pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dan Zainab binti Jahsy bin Rabab menikah pada tahun 6 Hijriah. 8. Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Juwairiyah binti Al-Harits adalah janda dari Musafi bin Sofwan yang meninggal dalam peperangan yang terjadi antara pasukan Nabi Muhammad dengan Bani Mustalik di lembah Al-Muraisi yang merupakan salah satu daerah sumber air bagi Bani Mustalik. Juwairiyah dianggap sebagai wanita yang paling berkah bagi kaumnya karena setelah pernikahannya dengan Rasulullah, banyak sahabat Nabi yang membebaskan budak mereka yang berasal dari Bani Mustalik. 9. Ummu Habibah binti Abi Sufwan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah adalah saudara sepupu dari Utsman bin Affan. Ibunya yang bernama Safiyah binti Abil Ash adalah saudara dari Affan yang merupakan ayah dari Utsman. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan telah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Akan tetapi suaminya tersebut meninggal di Habasyah. Dari pernikahannya itu, Ummu Habibah binti Abu Sufyan dikaruniai seorang putri yang bernama Habibah. 10. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Safiyah binti Huyai bin Akhtab pernah menikah dengan dua lelaki. Yang pertama dengan Salam bin Mashkam ketika ia belum masuk Islam, dan setelah berpisah, lalu Safiyah binti Huyai bin Akhtab menikah dengan Khinanah bin Abil Haqiq yang akhirnya terbunuh ketika kaum muslimin menaklukkan Bani Nazir. Sementara itu, Safiyah binti Huyai bin Akhtab menjadi salah satu budak tawanan. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab terjadi pada tahun 7 Hijriah, yaitu setelah Bani Nazir berhasil ditaklukkan. Safiyah binti Huyai bin Akhtab disebut sebagai wanita sadikah oleh Rasulullah SAW, yang artinya adalah wanita yang jujur imannya. 11. Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu an. Maimunah adalah saudara dari ibu kandung Khalid bin Walid yang bernama Lubabah Asy-Syughra. Selain itu, Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu an juga merupakan saudara seibu dari istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Pernikahan antara Rasulullah dengan Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu an terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah seusai umroh qada. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu an meninggal pada tahun 61 Hijriah di Saraf, yaitu ketika beliau sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Jenazahnya dimakamkan di Syaraf. Selain ke-11 istri tersebut, beliau Rasulullah SAW juga memiliki dua budak wanita, yaitu yang pertama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah merupakan hadiah yang diterima Rasulullah dari Raja Muqawqis sebagai jawaban atas surat beliau yang mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Dari Maryah Al-Qibtiyah, Rasulullah SAW mendapatkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim meninggal ketika usianya belum genap 2 tahun. Yang kedua, Raihanah binti Zaid Al-Quradziyah. Raihanah awalnya adalah seorang tawanan dari Bani Quraisyah.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai budak. Akan tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah telah membebaskan Raihanah binti Zaid Al-Quradziyah lalu menjadikannya istri. Dan itulah 13 istri-istri Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.